Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Agustina dengan NIM 2010301011. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir Sport and Wellness dengan judul Paracycling. Definisi: Paracycling adalah olahraga paralimpik terbesar ketiga yang diatur oleh Federasi Bersepeda Internasional atau UCI. Bersepeda dengan segala bentuk amputasi tungkai telah berkembang dari aktivitas relaksasi atau rehabilitasi ke kompetensi tingkat elit. Bersepeda dengan amputasi tungkai dari berbagai jenis latar belakang disabilitas bersaing dalam kategori yang sama dalam program Paralympic Games. Selanjutnya, rules paracycling. Paracycling memiliki peraturan yang ditentukan oleh UCI. Ini adalah IPC atau International Paralympic Committee. Berdasarkan peraturan UCI, seorang paracycling tidak boleh aktif selama 12 bulan dalam tur profesional UCI manapun atau dipilih ke tim nasional manapun dalam kejuaraan TAN disetujui UCI, kecuali Masters atau lebih dari 40. Dalam rangka untuk mendaftar sebagai atlet paracycling, aturan ini dirancang untuk mencegah pesepeda aktif memiliki keuntungan. Klasifikasi paracycling. Umumnya perlombaan pada paracycling akan berlangsung di atas dua jenis jalur, yakni track dan jalanan atau road. Cabur ini juga terbagi menjadi beberapa kelas atau kategori, yaitu yang pertama kelas C1 sampai C5. Kemudian yang kedua, kelas T1 sampai T5 atau sepeda roda 3. Kemudian yang ketiga, kelas B atau tandem. Kemudian yang keempat, kelas H1 sampai H5 atau sepeda tangan. Selanjutnya ada analisis cedera atlet paracycling saat bergabung dalam timnas Indonesia. Analisis statistik menyatakan bahwa atlet parasepeda Indonesia sering mengalami cedera pada ekstremitas bawah atau sekitar 57% akibat terjatuh, sekitar 73% baik di velodrome maupun area lain seperti jalan raya, luka memar, terpelintir atau terkilir, dan pecah atau patah tulang, kemudian merupakan akibat jatuh yang dialami oleh atlet. Hal ini sering disebabkan oleh kecepatan tinggi yang menyebabkan pengendara mengalami ketegangan otot, benturan, dan terjatuh. Faktor lainnya adalah kombinasi dari persiapan yang tidak memadai, peralatan yang tidak sesuai, teknik yang buruk, dan penggunaan yang berlebihan. Lutut paling sering cedera akibat penggunaan berlebihan dengan perkiraan 40% sampai 60%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tekanan pada sendi patella femoral, pelecakan patella femoral yang buruk atau kombinasi keduanya. Entitas lain yang tidak biasa dengan gambaran klinis yang mirip dengan sindrom stres tibialis medial adalah fraktur stres cedera. Ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas yang tiba-tiba ditambah dengan ketidakmampuan tulang untuk merespons stres dengan tepat. Selanjutnya, hal yang perlu dihindari saat cedera. Yang pertama, tidak boleh melakukan massage pada area cedera. Yang kedua, tidak boleh melakukan overstretch pada area cedera. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kompres air panas atau dingin. Kemudian yang keempat, tidak boleh melakukan gerakan berulang pada area cedera.
Selanjutnya ada terapi pijat atau MT. Terapi pijat atau MT telah terbukti meningkatkan pemulihan dengan mengurangi rasa sakit dan kelelahan pada atlet berbadan sehat. Intervensi ini memungkinkan untuk 5 protokol yang berbeda, yaitu terdiri dari relaksasi umum, relaksasi otot, kombinasi relaksasi umum dan otot, dan rehabilitasi cedera. MT termasuk teknik umum yang digunakan atlet untuk mengurangi waktu pemulihan meskipun sampai saat ini belum ada literatur yang mengeksplorasi efek MT pada populasi para atlet.